Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Febrianti dari SMP Mekar Arum. Di sini saya membuat video mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama, saya akan menyampaikan mengenai apa yang saya pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Berpikir kritis merupakan keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima dan menolak atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Yang artinya berpikir kritis itu merupakan suatu keterampilan dalam mengambil keputusan. Nah, ketika kita melakukan proses berpikir kritis, kita akan dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu akan menghasilkan 3 kata: terima, tolak, atau tunda. Yang masing-masing ketiga kata tersebut telah melalui proses berpikir kritis. Kemudian, suatu keputusan akan menghasilkan yang namanya keyakinan. Bagaimana kita yakin akan keputusan yang telah kita ambil. Pada proses berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kita bisa mengambil 5 langkah. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yaitu merincikan masalah menjadi satu persatu. Yang kedua, kita mencari alternatif solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah tahap menimbang alternatif. Alternatif seperti apa yang sebaiknya kita bisa penuhi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat adalah mengimplementasi solusi atau mencoba solusi yang telah kita ambil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi solusi tersebut. Apakah solusi yang kita ambil sudah betul atau belum? Ataukah ada solusi yang lebih baik untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Dalam memenuhi proses berpikir kritis pada peserta didik, guru dapat melakukan dengan menggunakan model project based learning atau problem based learning. Kemudian pada slide ini ada penjelasan mengenai 3 rutin mengembangkan berpikir kritis, yang artinya ketika kita ingin mengembangkan berpikir kritis, kita tidak hanya melakukan itu dalam satu waktu, melainkan harus berkontinu. Nah, tahap yang pertama yaitu adalah menelusuri bukti, mana yang fakta, mana yang opini, sehingga kita akan dihindari dari kesalahan berpikir dan juga penipuan. Tahap yang kedua adalah bertanya terus, bertanya sebanyak mungkin. Semua pertanyaan adalah valid. Kemudian yang terakhir adalah metakognisi, yaitu berpikir tentang bagaimana saya berpikir. Ketiga hal ini yang akan membuat kita bisa lebih mengembangkan pada proses berpikir kritis. Pada pelatihan Semangat Guru 2 ini, saya belajar untuk mengkonfirmasi informasi melalui latihan mandiri pada lembar aksi 1. Pada tahap mengerjakan lembar aksi pertama, saya melakukan tahap praktik dalam mengkonfirmasi informasi. Pada tahap yang pertama yaitu membedakan fakta dan opini. Di sini saya memilih artikel dengan judul "Benarkah makan es krim saat haid picu kanker serviks?" yang dipublis di web klikdokter.com pada tanggal 11 Maret 2021. Di sini saya memilih pernyataan berupa opini dan juga fakta. Pada tahap yang kedua adalah tahap bertanya terus. Di sini saya menuliskan beberapa pertanyaan yang disebut sebagai pertanyaan konfirmasi dengan jumlah pertanyaan yaitu 20. Nah, pada tahap refleksi, saya mengenali akurasi atau kesalahan berpikir yang saya dapatkan, yaitu berupa saya sering terkecoh dalam membedakan fakta dan juga opini.
Kemudian, jumlah pertanyaan konfirmasi yang muncul yaitu lebih dari dugaan saya. Tanpa alat bantu berpikir seperti ini, saya akan sering membuat kesalahan. Karena terjadinya bias antara fakta dan opini. Tidak semua yang menggunakan nama kedokteran itu merupakan suatu fakta. Kemudian, apa yang saya perlu lakukan agar saya siap melatih murid saya latihan yang sama, yaitu adalah melakukan pemberian soal secara bertahap dan juga mendorong anak untuk sering melakukan diskusi dalam kelas. Pada slide terakhir ini, saya ingin memberikan sebuah tips untuk menerapkan berpikir kritis, yaitu adalah menelusuri opini dan juga fakta. Kemudian berpikir secara perlahan agar dapat mengambil keputusan dengan tepat dan sigap. Dan yang terakhir adalah konsisten dalam melatih berpikir kritis. Hal ini agar kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu dan juga untuk berlatih mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sekian pemaparan dari saya mengenai berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yuk Bapak Ibu Guru hebat, mari ikuti pelatihan Semangat Guru 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.